Ya, buat teman-teman yang pernah ke Gunung Lawu tentu sudah tidak asing lagi dengan burung yang satu ini. Ya, burung apalagi kalau bukan jalak lawu. Burung ini sangat mudah sekali kita temui di sepanjang jalur pendakian Gunung Lawu. Ada yang mendahului perjalanan kita, ada yang hanya bertengger di pohon, bahkan ada pula yang seolah-olah ingin mendekati kita memberikan harapan meskipun harapan itu hanyalah harapan palsu. Karena begitu kita dekati, burung itu akan pergi meninggalkan kita. Bicara tentang burung jalak lawu, tentu kita tidak bisa lepas dari mitosnya. Seperti apakah mitosnya? Menurut cerita, burung jalak lawu ini dulunya adalah jelmaan dari sang abdi dalem Prabu Brawijaya. Saat Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu, dia ini disambut oleh seekor burung jalak yang kemudian berubah wujud menjadi seorang prajurit yang kemudian mengantarkan Prabu Brawijaya sampai ke puncak Gunung Lawu. Dan sampai sekarang oleh sebagian warga berikut para pendaki, burung jalak lawu ini diyakini adalah jelmaan dari sang abdi dalem Prabu Brawijaya yang bertugas menjaga Gunung Lawu. Banyak yang menyebut burung jalak ini dengan sebutan Kiai Jalak. Tentang burung jalak lawu, di sini saya sudah ada satu cerita. Cerita ini berasal dari salah satu teman pendaki saya yang punya ciri khas pada suaranya. Ya, siapa lagi kalau bukan Wahyu Subuh. Jadi beberapa waktu lalu, Wahyu ini menceritakan kisahnya ini di halaman Facebooknya, yang kemudian di situ saya respon, saya ajak ngobrol lewat WA, dan lewat WA itu dia melanjutkan ceritanya. Kemudian saya pun sudah menuliskan menjadi sebuah tulisan yang siap saya baca buat teman-teman semua. Dulu saat Wahyu pertama kali naik ke Gunung Lawu, dia memilih jalur pendakian Cemoro Kandang. Saat itu Wahyu sendiri alias solo hiking. Ya iyalah, jomblo. Di tengah perjalanan, Wahyu bertemu dengan bapak-bapak setengah tua. Kok musik serem toh? Ini video cerita biasa ya, Dul. Wis, baleni ulang. Di tengah perjalanan, Wahyu bertemu dengan bapak-bapak setengah tua. Kebetulan bapak ini juga sendirian. Mereka pun akhirnya istirahat sejenak untuk break dan melakukan obrolan. Sempat Wahyu menawarkan minuman, tapi sayang bapaknya tidak mau. Dan di dalam obrolan tersebut, bapak-bapak ini berkata seperti ini. Nduk, yen awakmu mengko ketemu karo manuk jalak, manuto yo ojo diganggu. Yen awakmu rumangsa kesasar, tutno wae manuk iku, mengko bakal nemu dalan sing bener. Setelah menyampaikan pesan tersebut, kemudian bapak ini pamit pergi dan Wahyu pun melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Kemudian di waktu yang berbeda, saat Wahyu kembali lakukan pendakian untuk yang kedua kalinya, Wahyu memilih lewat jalur pendakian Candi Cetha bersama satu temannya. Di sini Wahyu kembali bertemu bapak-bapak setengah tua. Entah itu bapak yang waktu itu ketemu di Cemoro Kandang atau bukan, Wahyu sudah lupa. Mungkin dia pelupa. Sambil ngasih Wahyu marning, bapak ini bilang, "Nduk, yen mengko awakmu tersesat, ngomong ngene. Putra jalak lawu, tulung duduhno aku dalan sing bener. Yen mengko manuke wis teko, mongko wehno jagung iki. Lempar saja dan ikuti kemana burung jalaknya pergi, nanti kamu akan menemukan jalan yang benar." Jadi dari sepenggal cerita ini dapat kita gambarkan saat kita seandainya tersesat di Gunung Lawu, kemudian kehilangan jalur pendakian, di sini kita disuruh menggumam atau berdoa. Setidaknya mengucapkan begini, "Putra jalak lawu, tulung dudohono aku dalan sing bener." Sambil kita berikan marning yang dimaksud oleh bapak tadi. Jadi marning ini adalah makanan yang terbuat dari jagung mentah yang sudah disangrai di atas penggorengan yang terbuat dari tanah. Jadi ada sebuah penggorengan yang terbuat dari tanah, tebal banget. Ini buat teman-teman yang rumahnya Jawa tentu sudah tahu marning itu seperti apa.
itu kita berikan. Nah, setelah mungkin burung itu akan memakannya, dia pun akan menunjukkan jalan tersebut. Insya Allah atas ridho Allah kita akan diberikan keselamatan dan ditunjukkan jalur yang benar. Hal itu seketika menjadi titah untukku, kata Wahyu. Dan sekarang setiap aku mendaki Gunung Lawu selalu ada burung jalak yang mengikuti. Saat aku berhenti, burung jalak pun ikut berhenti. Ya, meskipun terkadang si burung pergi ninggalin aku, dia terbang entah kemana. Untung aku sudah terbiasa ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Kok malah curhat ini toh Wahyu? Jadi pas ditinggalin si jalak, terasa biasa aja, nggak patah hati. Oke siap, lu udah keseringan disakitin lo. Ini ada videonya ya. Jadi di sini Wahyu ngasih saya video yang dikirimin lewat WA. Jadi Wahyu ngirimin saya video yang saat itu dia sempat mengabadikan kebersamaannya sama burung jalak lawu. Dia ngirimin video ini lewat WA. Nih, tonton nih. Ngedutnya jalak. No, mano, mandek, break, kesel. Break, kesel. Mandek pinter. Ya, sing ngetutnya kesel. Dilungkas. Mandek minggu jodoh lah mantik ning kono pinter wis. Ya, dalam video ini Wahyu terlihat dia ngajak bicara burung jalak ini tadi. Kemudian seolah-olah jika kita perhatikan burung jalaknya ini juga pengertian. Ketika si Wahyu ini bilang capek, burung ini juga berhenti kan. Walaupun tidak langsung berhenti secara spontan. Namun jika kita sudah mengamati dari apa yang kita lihat ini tadi, semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Apakah benar burung ini dapat menunjukkan jalan kepada kita sebagai para pendaki yang datang ke Gunung Lawu, ataukah hanya kebetulan semata? Semua kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Yang terpenting adalah jangan sampai kita punya anggapan bahwa burung ini adalah yang menolong kita. Tentunya pemikiran yang tepat adalah bahwa burung ini hanyalah perantara. Kemudian pertolongan datangnya hanya dari Allah. Itu saja. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga punya cerita dengan burung jalak lawu, silahkan ceritakan di kolom komentar di bawah. Ingat, burung jalak lawu bukan ceritamu dengan burung yang lain. Oke.